Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulsa Sabila dari kelas A dengan NIM 2201011009. Di sini saya akan menjelaskan dari 5 lab titik 5 yang dimana menjelaskan tentang lab persisting, yaitu data yang bertahan lama, yang dimana kita membuat volume, mengimport data ke dalam volume dan menggunakan volume dalam aplikasi. Lab ini menggunakan aplikasi pemanage URL yang terdiri dari 3 komponen, wadah basic data, wadah backend, dan wadah frontend. Perhatikan yang harus diperhatikan dalam lab tersebut, yaitu ada kontainer backend menggunakan informasi sebagai berikut. Bagian belakang menggunakan nilai default untuk pengguna, kata sandi, dan basic data demi kesederhanaan. 2, ada bagian belakang menggunakan nama kontainer, basic data untuk menentukan alamat IP, basic data jangan ubah ya nama kontainernya untuk basic data. Kedua, ada kontainer front end menggunakan informasi berikut. Front end menggunakan server names untuk mengalihkan permintaan dari localhost 8080. Baik, selanjutnya saya akan masukkan perintah dari web session, yaitu let starting persisting let. Saja copy. Nah, di sini dia sudah sukses. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan perintah dari lab 5.5. Yang pertama, dia membuat volume bernama dengan parameter. Volume tersebut disebut Postgres minus 4. Ya. Langsung saja kita copy. Ctrl C. Ctrl V. Enter. Selanjutnya, kedua ada Podman volume saya. Podman volume import Postgres minus full garis miring directory garis miring D0188 garis miring labs garis miring persisting lab garis miring Postgres minus full .tar.gz. Kita menggunakan OpenText. Oke, langsung saja. Lalu tekan enter. Terus selanjutnya ada perintah 2, mulai kontainer basis data aplikasi dengan parameter. Yang pertama, panggil kontainer persisting minus db. 2, mulai kontainer di latar belakang. Hubungkan kontainer ke persisting net jaringan. Gunakan variabel lingkungan berikut seperti Postgres SQL underscore password sama dengan pass. 2, Postgres SQL underscore user sama dengan users. Postgres SQL underscore database sama dengan db. Lanjut ke perintah 2.1, yaitu membuat persisting net jaringan. Masukkan perintah Podman network create persisting minus net. Lalu kontrol V, enter. Yang kedua ada yang kedua Ctrl C, lalu open text. Ya. Ya.
Habis kamu nanti. Ya, selanjutnya kita enter saja. Kita tunggu. Aja. Selanjutnya kita ke perintah bagian 3, yaitu memulai bagian belakang dengan parameter panggil kontainer, mulai kontainer di belakang, gunakan variabel lingkungan db host sama dengan persisting minus db, terus selanjutnya menggunakan paper port 8080 pada mesin untuk mengarahkan permintaan ke port 8080 di kontainer. Hubungkan kontainer ke persisting minus net jaringan, gunakan registry seperti yang tertera pada perintah 3. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengcopy pada Podman run sampai dengan backend, lalu Ctrl C, lalu open text. Jika sudah, lalu send. Lalu enter. Tunggu dia melakukan trying to pull registry. Jika sudah, lanjut dengan Podman run sampai front end. Lalu copy, lalu masuk ke open text. Lalu enter. Lalu di perintah 5 ada menguji aplikasi, yang dimana kita di perambanan web verifikasi fungsionalitas aplikasi di http://localhost 2 3000. Lalu kita copy, ya, tidak usah pakai titik. Ctrl C, kita masuk ke activities. Lalu ke Firefox, guys. Lalu kita mengcopy. Selanjutnya, di perintah 5.2 ada http://localhost 280 garis miring API garis miring short URL garis miring A9Y4RCL5UUZUNV. Kita copy. Project.
Lalu data import has been success. Terus yang terakhir masuk pada menyelesaikan pengguna pada work session mesin menggunakan lab perintah yang menyelesaikan pada lab tersebut. Lalu kita tekan open terminal. Lalu kita copy, Ctrl V, lalu enter. Kita tunggu. Baik, sekian dari video lab 5.5 teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.